materi matematika tuh banyak ya. Tapi pada intinya, materinya itu dibagi menjadi beberapa domain, yaitu adalah bilangan, kedua adalah aljabar, ya. Ketiga adalah geometri dan pengukuran, ya. Kalau sebut geometri aja. Keempat adalah data dan peluang. Nah, kelima adalah trigonometri. Ini adalah materi-materi yang dicakup oleh matematika umum SMA. Oke, kita akan belajar sebetulnya dari dasar. Jadi sifatnya gini ya, kalau kakaknya nyampain, sifatnya gini. Materi itu hanya sekilas dan hanya ingat-ingat saja. Ya, nanti banyak latihan soalnya. Jadi kita akan latihnya di latihan soal. Dan perhatikan, kalian harus menyiapkan kertas, pensil, dan pulpen. Karena kalau dengan kakak sistemnya gini, kalian akan diberikan waktu untuk mengerjakan soal, untuk memahami soal, sekitar 2 sampai 3 menit, tergantung tingkat kesulitan soal, bisa juga 1 menit. Ya, setelah itu bahas. Kenapa kayak gitu sistemnya? Karena pengalaman paling berharga, salah, pembelajaran paling berharga itu datang dari pengalaman. Kalian harus kerjakan soalnya dulu secara langsung, kalian memiliki pengalaman dan menemukan kesulitan. Baru nanti kita bahas. Ya. Gitu. Jadi intinya teman-teman harus siap mengerjakan soal. Oke, kita masuk dari bilangan rasional. Jadi materi pertama ini adalah jenis dan sifat bilangan. Artinya kita akan belajar domain bilangan. Oke, kita akan belajar materi bilangan. Kalau aljabar nanti banyak, ada fungsi, ada perpangkatan, eksponen ya maksudnya eksponen gitu, banyak. Geometri juga banyak, ada luas daerah. Oh, aljabar ada persamaan kuadrat juga, ya banyak lah pokoknya. Nggak bisa kakak sebutin satu-satu. Kita mulai dari bilangan dulu. Oke, sekilas bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Catatan, B-nya tidak boleh sama dengan nol. Oke, A itu kan kita sering sebutnya sebagai pembilang. Ya, kalau B itu kan disebutnya sebagai penyebut ya. Jadi bilangan rasional itu A, B-nya atau pembilang dan penyebutnya itu adalah bilangan bulat. Catatannya B-nya nggak boleh nol. Kenapa B-nya nggak boleh nol? Karena gini, 3 bagi nol itu nilainya adalah tidak ada. Gitu ya. Tidak ada nilainya. Itu. Dalam sistem bilangan real tidak ada nilainya. Atau biasanya disebutnya itu tidak terdefinisi. Atau tidak ada definisinya. Ya, tidak terdefinisi, tidak tidak terlihat, tidak nampak, tidak ada lah intinya. Ya disebutnya tidak terdefinisi. 5 bagi nol tidak terdefinisi gitu. Atau tidak ada. Tapi kalau 0 bagi 3 ini ada. Hasilnya adalah nol. Ya, 0 dibagi berapapun itu hasilnya adalah nol. Makanya di sini yang catatannya tidak boleh sama dengan nol itu adalah penyebutnya atau B-nya. Kalau A-nya itu boleh. Ya, kalau A-nya itu boleh. Oke, sebenarnya bilangan rasional tuh dalam garis bilangan ini sebetulnya semuanya mencakup bilangan rasional ya. Jadi -1 itu bilangan rasional. Terus 0 bilangan rasional, 1 juga bilangan rasional. Nah, di sini sebelah 0 tuh ada 1/6 ya. Karena di sini dibagi 6 nih. Menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 bagian, maka setiap bagiannya ini jadinya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Satu ini adalah 6/6. Ya, lanjut 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6. Nah, 12/6 ini adalah 2.
adalah 2 gitu. Sebelah kiri 0 ya sama aja gitu. -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6. Ya, jadi satu ini adalah -6/6. Yaitu kalau ditanya sebetulnya letak bilangan rasional itu ya satu garis bilangan ini sampai diteruskan gitu. Itu letak bilangan rasional. Oke. Em, contoh ya kakak mau tanya, silahkan jawab. Ada berapa materi kak? Oh di sini ada yang nanya. Ada berapa materi kak? Total ada berapa ya? 14 materi berarti. Ada 14 materi. Nanti kalian materinya beda-beda kok. Kita akan mempelajari semua materi di TKA. Oke, contoh nomor satu, jawab. Apakah negatif 4 itu bilangan rasional? Iya, 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 betul, good. Ini adalah bilangan rasional. Ya, kenapa? Karena negatif 4 itu kan sama dengan -4/1. Atau bisa juga -8/2, dan seterusnya. Gitu ya. Nomor 2, apakah negatif, dan negatif deh. Apakah 5,4 adalah bilangan rasional? Oh, ada yang jawab tidak. Ya, Jawabannya adalah iya. Ya, kenapa? Karena 5,4 itu kan bisa dibentuk menjadi 54/10. Satu angka di belakang koma. Jadinya per 10 dong. Kalau mau disederhanakan lagi dibagi 2 bisa ya. 27/5. Itu. Ini adalah bilangan rasional. Apakah pi bilangan rasional? bukan. Bukan. Oke. Ada yang jawab iya ya. Ini adalah bukan. Kenapa? Karena sesungguhnya nilai pi itu adalah 3,141519 dan seterusnya. Dia komanya tidak berujung, ya. Dia komanya tidak berujung, juga tidak berulang. Maka dia bukan bilangan rasional. Yang kalian kenal tuh hanya pendekatannya aja. Ya, ini tuh pendekatannya aja 3,14 atau 22/7. Ini hanya pendekatannya saja. Tapi nilai asli pi itu adalah 3,14159613 dan seterusnya. Kakak lupa. Ya urutan nilai eh, koma di belakangnya itu panjang lah, tak terhingga. Gratis. Oke, em, lagi deh. Jangan dengar Kak. Apakah 0,33333 ini adalah bilangan Tutup dulu rasional? tempatnya. Apakah 0,33333 bilangan rasional? Betul. Iya. Betul. Ini adalah bilangan rasional. Itu ya. Aduh, ketinggalan nih. Kenapa? Karena 0,333 itu dapat dibentuk menjadi 3/9 atau menjadi 1/3. Ya, gitu. Oke, apakah 0,13456329198 dan seterusnya ini adalah bilangan rasional? Bukan. Bukan, betul. Bukan, ini bukan bilangan rasional. Karena Eh, boleh dijelasin dari awal nggak, Kak? em, nanti kakak lanjutin dulu ya. Nanti jelasin. Karena tidak dapat dibentuk
menjadi A per B. Gitu ya. Betul nggak? Karena A per B itu adalah bilangan rasional. Ya, kalau komanya tidak terhingga dan tidak berulang, maka dia tidak dapat dibentuk A per B. Jadi, dia bukan bilangan rasional. Oke, lagi. Apakah 3,28282828 adalah bilangan rasional? Iya. Iya, betul. Betul ya. Ini Kak, adalah iya. boleh Kenapa? nanya nama Pak Fadil nggak? Kenapa? Itu kok bisa 3/9, Kak? Oke. Kenapa bisa 3/9? Oke. Jadi gini ya. Em, anggaplah gini ya. Misal kita punya nilai 0,AAA. Ya, Kita misalkan X. Oke. Kemudian, coba deh. Kalau misalnya dikalikan dengan 10, jadinya gimana? Kedua ruas kalikan dengan 10. Jadinya A, 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 A. Seterusnya gitu kan? Sama dengan 10X. Ya nggak? ya, Coba sekarang eliminasi nilainya. Kita akan mencari nilai X ya. Kita akan mencari nilai X. Karena kan udah kita misalin 0,AAAAA itu adalah X. Oke, berarti kan gini ya. Kita eliminasi 10X itu sama dengan 0,AAAA dan seterusnya. Serta X itu adalah, sorry, harusnya ini bukan 0,AA ya. Jadi kalau 10X itu adalah A,AAAA, ini dari sini nih. Ya, sedangkan kalau X itu adalah 0,AAAA dan seterusnya. Ketika dikurangkan, ya, kan dapat tuh. Jadinya 10X kurang X, itu 9X. Terus ini nih, A,AAA, 0,AAA, itu juga habis. Ya enggak? Sehingga tinggal A kurang 0, yaitu A. Maka X itu sama dengan A per 9. ya. Ya udah. Jadi, em, tadi kita udah memisalkan 0,AAA itu adalah X. Ternyata nilai X itu adalah A per 9. Sama halnya, Ya, 0,33333 berarti nilainya adalah 3/9. Atau bisa disederhanakan jadi 1/3. 9. Ya, 1/3. 1/3 gitu. Kejawab nggak? Oke, paham, paham, Kak. Paham. Kalau misalnya em, 3,282828, nih kan komanya berulangnya kan 2 kali 2 kali ya. Kalau komanya berulangi 2 kali 2 kali 2 kali, ya berarti ini tuh bisa kita ubah menjadi 3 tambah 28/99. Ya, 3 tambah 28/99. Nah, udah. Ini tinggal, jadi gini ya. Kalau berulangnya 2 kali, dia pernya 99. Kalau berulangnya sekali, dia pernya per 9. Kalau misalnya 0,123, 123, 123, berarti ini 123/9. 9/9. Iya, betul. Ya, itu. Oke, oke, Ini oke. diterusin dulu. Em, 99 kali 3 itu berapa sih? 72, 27, 29 ya. Berarti 279 tambah 28/99. 5, 2, 3. 325 ya. Nah, karena dia bisa dibentuk A per B, jadinya dia bilangan Itu rasional. 297 Kak, bukan 279. Oh, berapa tadi? 297. Oh, 297. Kebalik. 297. Iya. Ditambah 28 jadinya 325 ya. Oke.
Tadi ada yang nanya, terus cara ngebedainnya gimana? Jadi gini, cara ngebedain antara bilangan rasional dan irasional, itu adalah bilangan rasional itu mencakup seluruh bilangan, termasuk bilangan bulat, pecahan, ataupun desimal. Ya. Nah, cuman yang diperhatikan itu adalah bilangan desimal. Kalau bilangan desimal, komanya itu berulang, jelas, teratur, ya, misal 0,3333 atau 3,282828 itu kan komanya berulang, jelas, dan teratur. Maka dia bilangan rasional. Tapi kalau komanya ngacak, ya, misal kayak pi 3,14159 itu angkanya acak, maka dia irasional. Termasuk bilangan desimalnya langsung 0,13456321198 dan seterusnya, dia juga irasional. Itu. Paham nggak? Paham. Paham ya? Oke. Em, Kalau gitu kakak mau tanya deh, kalau akar 2 itu rasional bukan? Rasional. Bukan. Ya. Akar 2 itu bukan rasional. Karena nilai akar 2 itu sama dengan 1,4 berapa ya? Kalian kalau dilihat kalkulator, nilainya itu desimal tapi tak terhingga. Ya, dan tidak berulang. Ya, 1,4142135 dan seterusnya. Ini tidak dapat dibentuk A per B. Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Seperti itu. Ya, jadi bilangan rasional itu adalah semua bilangan kecuali desimal yang tidak berhingga dan tidak berulang dan juga akar dan juga logaritma. Ya, logaritma ada juga bilangan irasional karena dia nilainya koma-komaan nanti. Gitu. Oke, silakan boleh dipahami dulu. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan. Kak, bilangan irasional tuh yang akarnya tuh akar tertentu aja kan, Kak? Betul. Kalau dia misalnya akarnya akar 4 kan bulat jadinya ya. Iya, karena akar 4 kan bisa disederhanakan. Akar 4 nilainya Iya berapa? benar. Berarti rasional kan? Mm-mm. Jadi, cara kita memandang bilangan rasional itu adalah bentuk paling sederhananya. Itu. Jadi, Oke, kalau Kak. akar 9, sederhanakan dulu. Itu pertanyaan yang bagus. Good. Ada lagi? 0/0, Kak. 0/0 tuh jatuhnya bilangan tak tentu ya. Kan syarat bilangan rasional aja, B-nya nggak boleh 0. Kalau akar 36 Kak, termasuk A- irasional kan? Akar 36 berapa? 6. 6. Jadi dia bilangan rasional apa irasional? Rasional. Rasional. Iya. Pokoknya kalau dia bisa disederhanakan, sederhanakan Oh, dulu. Kalau hasilnya bulat, dia bilang rasional. 0, 0/0 dia irasional. Karena syarat syarat rasional aja B-nya nggak boleh 0. berarti kalau misalnya bisa di akarnya berarti rasional Kak? Betul. Akarnya bisa disederhanakan, dihitung itu dia rasional. Oh. Kak, cara kita tahu tanpa kalkulator gimana? Sebetulnya gampang ya. Selain akar, selain logaritma, dan selain koma tidak berulang, dia rasional. Itu. Kecuali ada catatan ya, akarnya itu kalau masih bisa disederhanakan menjadi bulat, ataupun logaritmanya bisa disederhanakan menjadi bulat, dia adalah bilangan rasional. Contohnya Kak? Contohnya, misal 2 log 8. 2 log 8 berapa? 4. 4. Nah, dia rasional. Kalau 2 log
3. 28 3 Kak. 28 3. Oh ya, 28 3 Tiga, betul. Eh, Ah, 2 log 3 Log 3 irasional Kak. irasional gitu. Dan seterusnya lah ya. Pokoknya kalau dia disederhanakan dan jadi bulat, dia itu adalah em, rasional. Kalau selain itu dia irasional. 2 log 81 tetap rasional kan Kak? 2 log 81 bukan dong. Karena nggak ada nilainya 2 pangkat berapa hasilnya 81 nggak ada nilainya jadi dia irasional. Oke, coba dikerjakan yang ini. Jawabannya A, B, C, atau D. C, C, C. C. Rasional itu B. C, C, Kak. Kak, C. C. C, Kak. C. C. Oke ya. Oh, nanti juga ada Yang bukan urusan. ya. Oh iya. Iya, yang ditanya yang D, Kak. bukan. D. Ulang. Yang bukan merupakan bilangan rasional. Yang C, Kak. Iya, jawabannya yang C. Yang A kenapa yang A enggak Kak? Yang A kan min 2,8, itu kan min 28 per 10. Oh Sederhana iya kan? betul. Bagi 2 jadinya min 14 per 5. Ya enggak? Dia rasional. Kalau B udah jelas rasional. Iya. Ya enggak? D itu min 4,33. Itu kan bisa jadi min 4 tambah min 0,33. Berarti min 4 tambah min 1/3 ya. Jadinya min 12/3 tambah min 1/3. Jadinya min 13/3. Semuanya rasional kecuali yang C. Oke.